Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjid Darut Tauhid ila Masjid Darut Tauhid Serua, ya. Kalau Al-Quran memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi juga bisa sampai ke sini hanya dengan izin Allah. Para pendengar, kali ini siaran dipancarkan dari Masjid Pesantren Darut Tauhid Serua, Tangerang, Banten. Ada yang nanya, ideal gimana? Kemarin subuh di Makassar, terus subuh di Bandung, sekarang di Banten. Memang, lalu berangkatnya jam berapa? Ya sekitar 2:30 ke sini. Jadi yang malas-malas ke masjid, ada ke masjid paling berapa langkah? Kira-kira berapa langkah? 178 kilometer dari Bandung ke sini. Senang jauh langkahnya, banyak pahalanya. Agak jarang kan ke masjid 178 kilometer. Hadirin sekalian, ada hasil survei. Katanya negara yang paling ada ini para ulama yang membuat sebuah survei bahwa negara yang paling nampak menjalankan beberapa nilai-nilai Islami. Ya, jadi Islam tuh ada nilai-nilainya yang baru akan punya amal kalau dengan akidah. Ternyata yang paling nampak Islami itu bersih, rapi, jujur, bukan di negara-negara Islam. Jadi banyaknya di negara yang non-Islam, misalkan di Swedia, Selandia Baru, ada beberapa, maaf saya tidak hafal, yang orang-orangnya itu jujur. Di Kanada malah sampai tidak dikunci pintu. Ketika ditanya, loh, kok rumahnya tidak dikunci? Mereka malah nanya lagi, loh, kenapa dikunci? Ini luar biasa. Ada yang bersih sekali, rapi, jujur, tertib. Kita sering mengatakan kebersihan sebagian dari iman, sebagai dalil. Tapi saat yang sama, ya, kamar mandinya kotor, bau, licin, banyak, pokoknya jadi penyayang binatang lah, ya. Di kamar mandi itu di atasnya sayang kepada laba-laba, maka sarangnya dipelihara. Di pojok-pojok sayang kepada kecoa, lalu semut. Bagaimana ini? Rupanya umat Islam ini kadang-kadang, ya, sebagian, atau sebagian kecil, atau sebagian besar, kita ini sudah merasa berbuat dengan tahu. Jadi kita berusaha untuk tahu tentang Islam dan merasa udah bisa mengamalkannya dengan tahu. Ini paling jelek ini. Kita tahu kebersihan sebagian dan kita berdebat. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi tidak bersih. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya itu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amalnya, hati dan amalnya. Dalam Islam pilar utamanya adalah ikhlas. Itu tauhid. Tapi kita sering sekali jengkel, sakit hati karena orang tidak berterima kasih.
Tahu kan orang yang nanti di kiamat Allah tidak akan melihatnya adalah salah satunya orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya alias tidak ikhlas. Orang yang paling ada di kerak jahanam dalam Islam itu orang munafik, yaitu pendusta, bicara dusta, berjanji diingkari, tidak ditepati, diberi amanah, khianat, munafik. Kita kadang pakai baju koko, kopiah haji, pakai jilbab, kadang jilbab besar, tapi bohong. Janji diingkari, amanah dikhianati. Jadi kita kadang ya begitu, merasa sudah baik dengan nama Islam, merasa sudah baik dengan tahu Islam, merasa sudah baik dengan pakaian Islam, tapi bukti perilaku Islami, banyak yang belum. Benarkah adik-adik? Ayolah pesantren kita mah nggak usah terlalu banyak ini, nggak usah terlalu banyak gembar-gembor, mending belajar dan praktekkan. Dan semua ini bukan untuk dikenal orang, bukan dipuji orang. Tapi memang kedudukan di sisi Allah dengan amal hati yang ikhlas dan amal soleh. Setuju? Ini pesantren kita untung nggak terlalu besar. Kemarin datang di pesantren Darul Istiqomah. Itu besarnya 45 hektar. Lega sekali. Langsung ingat, selain lihat pondok santri juga ingat pacuan kuda ya. Aduh, kalau ada kuda di sana seger. Tapi apalah artinya kuda kalau orang-orangnya tidak menampakkan kehidupan yang Islami, benar? Tapi di sana bersih 45 hektar itu alhamdulillah. Kita ini di pesantren Seruah 1 hektar ya Pak ya. Ada 1 hektar. Ya, mumpung kecil. Kita bersihkan supaya Islam nggak usah yang repot-repot ya. Kita mulai praktekkan yang 3M itu, yang mulai diri sendiri, mulai wajah itu, wajah lah. Wajah Islami bagaimana? Cemberut, wajah cerah dan senyum. Nah ini kira-kira wajah Islami enggak ini bibir ke bawah, mata melotot, yang hidung mendemus, kaki mengais-ngais, ya jadi ingat banteng. Ayo kita hidupkan bukti Islam dari yang kecil-kecil aja deh. Senyum, coba senyumnya mana? Itu menyeringai ya. Senyum, ayo pokoknya sekarang mah walaupun nilai bagus tapi pengis, buat apa belajar banyak kalau wajah aja nggak tertata. Jangankan menata negara, jangankan menata kota, jangankan menata pesantren, menata wajah aja supaya berwajah cerah sesuai sunnah udah nggak bisa. Terus di mana ilmu yang dipelajari? Dan ilmu tuh untuk jadi bukti. Bukan untuk hanya tahu. Buat apa kita tahu sholat kalau enggak pernah sholat? Tahu tuh belum ada apa-apanya kecuali kalau sudah bisa dijalankan. Ayo, sedekah dengan wajah cerah, senyum yang tulus. Ini bukan perkara manis, ini perkara sunnah Rasul. Setuju? Ayo. Mulai sekarang tidak ada satupun santri yang berwajah bermuram durja atau bengis atau horor, menyeringai begitu memperlihatkan taring, kan ngeri. Mau punya istri yang menyeringai terus. Adik-adik, ingat dulu zaman SMA ada seorang guru, favorit. Guru ini, pokoknya senang ini sampai sekarang nggak bisa lupa wajahnya. Karena
tidaklah kami berjumpa dengan guru ini kecuali senyum. Guru bahasa Indonesia dulu. Mungkin sekarang udah sepuh ya, karena dulu tahun 80-an, 79, 78, ada yang belum ada ya. Kok telat sih? Kan? Bukan telat, segalanya ada waktunya. Dengar loncengnya aja udah seneng. Dengar mata pelajaran aja ditulis tuh di buku. Asik, hari ini Pak Fulan. Dan ketika masuk tuh pasti senyum. Ini bisa membayangkan wajah beliau. Masya Allah. Kecil, sederhana. Ada juga memang guru yang semoga Allah mengampuni dan menyayangi beliau. Ya begitulah, zaman dulu aja. Keluarkan kertas lembar. Waktu menwa, spesimen mahasiswa dulu, zaman masih kuliah. Ada pelatih bajunya biasa, nggak segala dipasang tanda jasa, tanda kehebatan, nggak, biasa-biasa aja. Tapi ketika pemilihan pelatih favorit, semua memilih pelatih ini. Apa coba? Kehebatannya. Otot? Enggak, ini enggak seperti Rembo Cap 2 Cula, tidak. Tidak kelihatan bawa pistol atau peluru diselempangkan, ya. Enggak, biasa-biasa aja, kadang-kadang hanya bawa ranting. Penampilannya sangat biasa, ototnya juga tidak otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Enggak, biasa aja. Tapi keunggulannya wajahnya itu, senyumnya. Tulus aja. Lihat dari jauh. Suka lihat itu ya dulu sholat masih belum bagus. Apalagi lagi latihan di hutan, di gunung, di sungai gitu. Seadanya sekali. Tapi kita suka curi-curi lihat. Ini pelatih itu kadang di atas batu menggelar sholat di sana. Kadang di pinggir, kadang lagi di saung sawah sholat. Kita suka curi-curi lihat. Dan ketika pemilihan siapa pelatih favorit, ini pelatih yang tidak banyak bicara ini yang terpilih. Bukan yang kelihatan gimana gitu. Ini teh Islami, kalau senyum karena Allah. Ya kan senyum juga ada karena pengen kelihatan manis, ya. Ada senyum tongki yang senyum nggak pakai hati. Kita nggak senyum jadi ibadah. Maka tidak adik-adik. Kita sedekah dengan senyum, kita dakwah dengan senyum, kita beramal dengan senyum. Enak hadirin. Itu bibirnya bibir kita dan tenaganya juga nggak banyak ya. Nggak usah mengeluarkan otot untuk senyum itu. Dan senyum dengan cemberut ternyata makan energinya lebih banyak energi cemberut. Cemberut itu melelahkan. Senyum itu selain menyenangkan hati, amal soleh, membahagiakan diri, membahagiakan orang, juga energinya itu energi positif dan tidak mengeluarkan banyak kalori, ya. Tapi orang yang cemberut terus itu merusak otot wajah itu. Pengen awet muda? Ya, masih SMP awet muda, bayi lagi atau deh. Senyum, ayo kita amalkan yang sederhana, yaitu senang uksus salam, menebarkan salam. Ayo, orang-orang luar aja suka menyapa tuh, good morning, kita mah pelit, jemedut aja. Kenapa? Salam itu beda dengan good morning. Kalau good morning, morning yang digudin. Selamat pagi. Yang diselamatin siapa? Kitanya selamat enggak? Belum tentu ya. Selamat pagi kecemplung masuk got. Salah sih. Harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Ayo tebarkan salam. Dek, siapa yang lebih hebat? Yang mendahului mengucapkan salam atau yang menjawab? Menjawab salam hukumnya wajib, kalau enggak jadi dosa.
Sunnah mengucapkan salam, tapi lebih disukai. Dan doa ini menginginkan orang lain selamat, menginginkan orang lain hidupnya penuh keberkahan, menginginkan orang lain disayang Allah. Makanya orang-orang yang banyak mengucapkan salam, itu orang-orang yang disukai Allah. Hatinya jadi lembut. Yang ketiga, senyum, salam, sapa, ayo Jangan suka, tuh benar-benar punya banyak pengalaman, makanya kalau ada rezeki deh, ke luar negeri, selain ke Mekah, ke Masjidil Aqsa, kita cari bumi Allah yang lain, di sana ayat-ayat Allah, ya. Betulan tuh, kemarin di Amerika, kita sering dengar, Amerika selalu memerangi Islam. Ya, yang politikus, yang bagian mengambil keputusan tidak boleh jadi semuanya, ya. Lihat sopan, waktu nggak tahu jalan juga diantar tuh jauh. Ya Allah, ini ada orang polisi kulit hitamnya. Ya, yang temui itu ramah, sopan, dan senang menyapa. Dan waktu itu beli topi koboi itu ya di Los Angeles, LS. Di Indonesia juga ada Lenteng Agung, ya. Dibelikan topi 2 dengan teman. Mau dimasukkan tas jadi rusak, dimasukkan koper gede jadi gepeng, jadi kemana-mana tuh pakai topi koboi aja. Masuk ke pesawat pakai tenda, susah digimanain lagi, rada jiksa tuh topi ya. Tapi orang-orang kayak muji, wow, topimu keren. Jadi aja seneng ya, yang tadinya malu. Disapa yang membuat kita tidak tertekan, disapa yang membuat kita merasa nyaman. Itu enak. Jangan nyapa yang gak enak. Kok kamu kayak itu Hajar Aswad kita, tersinggung. Lihat yang gendut dengan yang kurus, kamu kayak angka 10-nya. Ini nyapa tapi zolim. Itu teh hidung atau kutil. Ini zolim, hadirin. Ini bangsa liliput ya. Hati-hati. Itu telinga atau jamur. Ini dosa, hadirin. Ini semua bikinan Allah. Tidak boleh menyapa dengan nyapa yang bikin orang tidak enak. Yang bikin orang jadi perasaannya jadi tidak nyaman. Sapa dengan sapaan yang suportif. Sapaan yang membangun. Sapaan yang membuat dia semangat. Ya. Apalagi bukti indahnya Islam. Senyum, sapa, sopan. Rasulullah itu orang yang sopan. Ayolah, adik-adik. Senang lihat orang sopan tuh. Di Oman tuh, orang-orang penduduk asli Oman tuh sopan-sopan. Kalau mau keluar pintu masjid aja mempersilahkan dengan sopan. Kita enak ketemu orang sopan. Ya, senang nggak lihat orang sopan? Sebel tidak lihat orang yang tidak sopan. Nah, kita yang mana? Kita senang lihat orang sopan. Tapi kita sendiri kurang sopan. Kita sebel lihat orang tidak sopan. Kita sendiri tidak sopan. Ayo, orang Islam itu nggak usah banyak. Saya Islam. Malah horor. Ya. Orang mengenal indahnya Islam justru dari kesopanan kita. Ayo, santun. Santun tuh sering senang mendahulukan orang lain. Ada yang lebih tua, silahkan. Kalau kita ngambil makanan, kita siukan, simpen, kasihkan ke piring teman. Teman saya ada 50, saya kapan makannya? Ya, yang wajar aja. Jangan suka serba mendahulukan diri dan mengorbankan orang, egois itu namanya. Ya, di Jepang pada waktu tsunami,
Itu tidak rebutan. Lihat itu di YouTube bagaimana dalam keadaan mereka tidak punya apa-apa, serba hancur, tidak ada penjarahan. Dan pada waktu antri ya mengambil itu makan selimut, antri saja itu, tidak ada serobotan-serobotan. Bahkan ketika diminta siapa yang mau jadi relawan ya untuk membersihkan yang nuklir yang reaktor nuklir yang rusaknya, itu kan udah akan terpapar radiasi dan diperkirakan akan meninggal suatu saat. Sama kita juga ya. Ada relawan-relawan yang demi kemaslahatan orang banyak mau melakukannya. Ya itu di Jepang bisa antri, bisa disiplin. Kita matematik jago, biologi jago, ini jago, antri gak bisa tuh. Gak berdaya, padahal ilmu antri itu kan ilmu santun. Orang yang terbiasa antri itu adalah yang sangat menghormati orang lain, sangat menghargai aturan, menghargai yang punya kehormatan diri. Kita lihat, antri aja gak bisa, rebutan, dorong-dorongan. Ini kehidupan tidak santun, kurang islami. Tenang aja deh. Dan kita menunggu lama juga tetap manfaat, bisa dipakai zikir. Sekarang antri panjang, gak apa-apa. Kita zikir aja terus, tidak ada ruginya. Benar? Kita istighfar terus, tidak ada ruginya. Saya paling belakang, mungkin kebagian sejam nih antrian, gak apa-apa. Kita bisa as-salawat, bisa istighfar. Tidak ada ruginya kita menggunakan waktu untuk antri karena kita punya amal soleh zikrullah. Kita memberikan kesempatan bagi orang lain. Tapi serobotan, apalagi lagi ada makanan, memalukan ya. Kalau ayam memang tidak bisa antri. Pernah lihat ayam antri? Coba ayam kasih makanan, petuk. Ya, memang ini santri itu ayam. Kita ini manusia beriman, orang Islam, bukan kan ayam. Kalau sudah tidak antri, nah ini ingat aja ayam, ya. Ayo, kita biasakan untuk tahu dan jadi bukti. Jangan sampai tahu Islam, buktinya tidak Islami. Siap nih adik-adik sekalian? Nanti ingin patroli ke kamar-kamar. Kita lihat apakah kamarnya kamar Islami atau kamar kuda, ya. Kalau kuda nggak bisa ngelipet dengan baik, nggak bisa ngerapikan dengan baik. Kita ini orang yang diberikan kesempatan. Dengar ada sebuah hotel baru. Hotel ini tidak ada yang ngelipetnya, jadi orang datang mau ngambil makanan, ambil sendiri, habis makan dicuci sendiri. Kamarnya juga tidak dirapikan, tapi dilipat oleh sendirinya. Ini adalah hotel yang sambil melatih orang untuk melayani diri sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan para pendengar juga bisa menafakuri, terutama para ustadz, ustadzah, guru-guru, apakah saya menjadi bukti indahnya Islam atau saya bagian mencoreng indahnya Islam. Apakah wajah saya wajah yang memperlihatkan indahnya Islam atau wajah yang sebaliknya dari wajah Islami. Jadi ilmu yang kita ketahui bukan hanya untuk tahu, tapi untuk jadi bukti. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, seperti apakah akhlak Rasul? Siti Aisyah menjawab, Al-Quran. Berarti Al-Quran itu nyata, wujud dalam kepribadian perilaku beliau. Bukti dari keindahan Quran ada pada keindahan akhlak Rasulullah SAW. Terima kasih para pendengar. Jangan lupa tanggal 6 Desember
kita berkumpul. Ini dari Cerua ke sana ya, mau ikutan tidak? Gerak jalan, olahraga. Kita kumpul di Bandung. Ya, mudah-mudahan nanti ada rezekinya. Kita naik bis, cukup satu bis tidak nih? Cukup. Ini berapa yang ada sekarang? 112, cukup satu bis ya. Dijejol saja ya. Akhwat nanti di atas diikat ya. Ya mudah-mudahan nanti ada pendengar yang bisa menyiapkan bis untuk adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah santri di Masjid Darut Tauhid dan juga para pendengar MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan karunia kenikmatan darinya sempurnalah amal-amal saleh kita. Kita semua diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan. Ini semua karena limpahan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri sekecil apapun itu. Dan harapan kita semua mudah-mudahan syukur kita itu bisa menjadi jalan pengundang bertambahnya kenikmatan Allah yang lainnya kepada kita. Hadirin sekalian, inti daripada dakwah semua nabi dan rasul itu adalah tauhid. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini termasuk manusia dan jin di dalamnya itu semua untuk bertauhid kepada Allah. Di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua menyembahku. Yang dimaksud dengan illa liya'budun di sini, sebagian para mufassir, para ulama ahli tafsir menyebutkan yaitu mentauhidkan aku. Ya. Ay wahiduni. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka bertauhid kepadaku. Kenapa? Karena memang ibadah yang paling agung, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul itu dakwahnya tauhid, untuk menyampaikan tauhid. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim juga, Al-Quran di dalam banyak suratnya sangat menekankan tentang urgensi akidah tauhid ini. Ya, dan menjelaskan bahaya syirik di dalamnya. Karena berbicara tentang tauhid tentu ada lawannya. Apa itu? Kesyirikan. Lawan daripada tauhid itu syirik. Tidak akan benar tauhid seseorang sebelum dia mengenal kesyirikan dan dia jauhi. Ya, dia jauhi, dia hindari kesyirikan itu. Semua rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-25
berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah. Selama itu beliau mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah. Maksudnya setelah beliau diangkat menjadi Rasul gitu ya. Di usia 40 tahun sampai dengan 53 itu beliau tinggal bersama kaumnya di Mekah. Dan konsentrasi beliau itu dakwah kepada tauhid. Kepada tauhid. Bahkan begitu besar perhatian Nabi terhadap tauhid ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para pengikutnya, para sahabatnya kepada tauhid. Termasuk para sahabat yang kecil, yang masih muda-muda, yang masih anak-anak. Sebagaimana Nabi pernah mendidik salah seorang anak paman beliau yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Nak, kemari nak, aku hendak mengajarimu beberapa perkara. Ya gulam, gulam itu usia antara 8 sampai dengan 10 tahun itu gulam namanya. Kata para ulama, usia Ibnu Abbas waktu itu 9 tahun. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, aku hendak mengajarimu beberapa perkara. Di antaranya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah saja. Ini Nabi yang mulia mengajarkan kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas masih kecil, masih gulam. Tidak kemudian Nabi menyampaikan, "Nah, kalau kamu minta, mintalah kepada aku ini Nabi loh, nak." Enggak begitu. Kalau minta pertolongan, mintalah kepada aku. Enggak begitu, tapi Nabi yang mulia mengajarkan, kalau kamu minta kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Ini pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Kalau kita punya anak, ajarkan agar si anak itu bergantung kepada Allah. Itulah tauhid. Nah, kalau kamu ingin dapat pekerjaan yang bagus, yang kondusif lingkungan bekerjanya, yang bagus penghasilannya, nak, dan tidak lalai dari ibadah, minta kepada Allah. Allah yang memberikan semuanya, nak. Bangun jam 2, sholat tahajud. Atau ketika anak masih kuliah, masih sekolah. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan nilai yang baik, minta kepada Allah agar dimudahkan dalam menjawab ujian nanti. Bangun malam, nak, jam 2 bangun. Tahajud, minta kepada Allah. Kita punya anak yang belum punya jodoh, nak. Semua jodoh itu dalam genggaman Allah. Ya, minta kepada Allah. Bangun malam, nak. Tingkatkan ibadahnya, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Seperti itu. Itulah Nabi yang mulia dahulu seperti itu. Bahkan Nabi yang mulia mendidik para sahabatnya, mengarahkan para sahabatnya agar ketika memulai dakwah itu kepada tauhid dulu. Sebagaimana dahulu Nabi yang mulia mengutus Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman. Yaman itu waktu itu ahlul kitab agamanya itu, agama Nasrani. Yaman itu, ya, Islam datang ke sana. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dakwah ke negeri Yaman, kata Nabi yang mulia, "Ya Mu'adz,
Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullaha ta'ala. Wahai Mu'adz, hendaklah yang pertama kali yang kamu serukan kepada mereka itu adalah tauhid. Persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Ya, wa fi riwayatin ajak agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ajarkan salat, perintahkan kewajiban berzakat, puasa dan lain-lain, ya. Nah, jadi itulah tauhid yang menjadi inti dakwah semua nabi dan rasul. Memang tidak mudah, tidak semua orang punya keberanian mendakwahkan tauhid, karena ketika mendakwahkan tauhid pasti akan ada musuhnya. Begitu. Jadi kalau kita mendakwakan tauhid pasti akan ada yang tidak suka. Begitulah sunatullahnya. Dahulu saja Bapak Ibu sekalian, Nabi itu kan sebelum diangkat menjadi Rasul 40 tahun itu masyarakat Mekah mengenal sebagai sosok Al-Amin. Betul? Al-Amin itu orang yang percaya. Semua mengakui Rasulullah. Al-Amin, sebuah gelar yang belum ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi setelahnya. Al-Amin itu. Nah, ketika Nabi mendakwakan tauhid, mengajak kaumnya, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah agar kalian nanti beruntung. Itu sosok Al-Amin langsung didustakan. Enggak cuma itu. Sebutan-sebutan jelek dialamatkan kepada Rasulullah. Syairun majnun, penyair gila. Sahirun kazzab, tukang sihir pendusta. Kuhan, kahin, dukun. Bayangkan semua sebutan jelek disebutkan kepada Rasulullah. Padahal sebelumnya Al-Amin. Kira-kira kenapa? Karena memang tauhid la ilaha illallah itu yang membawa perubahan yang drastis kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Maka kenapa kemudian tauhid ini disebut dengan miftahul jannah, kunci surga? Bahkan Nabi menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tentu orang-orang musyrikin waktu itu kalau cuma ngomong saja mereka mau. Apa beratnya? Betul. Hanya ngomong la ilaha illallah, apa beratnya? Kenapa mereka tidak mau coba? Kenapa? Karena mereka paham. Ya, kalimat itu menuntut agar kita meniadakan ilah, meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah, dan hanya bertuhan, berilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. La ilaha itu an-nafiyu, meniadakan segala macam bentuk ilah. Illallah itu apa? Menetapkan. Ya, menetapkan. Al-isbat, menetapkan hanya Allah saja. Mereka tidak mau karena mereka tahu kalau ngomong la ilaha illallah ada konsekuensinya gitu. Dan mereka tidak mau itu. Karena memang Rasulullah, para sahabat berbeda kehidupannya setelah mendapatkan tauhid ini, la ilaha illallah ini. Mereka tidak mau. Padahal apa beratnya ngomong la ilaha illallah, betul? Dahsyat keutamanya itu, tapi kenapa mereka tidak mau bahkan memusuhinya? Karena tadi kalimat ini tidak cukup diucapkan. Karena apa? Karena tauhid itu ada pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah tauhid. Ya, tauhid gitu. Kita hanya beribadah kepada Allah dan kita menyembah Allah dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Maka ketika Wahab bin Munabbih ditanya, wahai Syekh, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga? Apa kata Wahab? Benar.
Tetapi kunci yang bisa buka pintu itu kunci yang ada gigi-giginya. Kalau kuncinya ompong, nggak ada gigi-giginya, mana bisa buka pintu? La ilaha illallah itu akan membuka pintu surga kalau syaratnya, rukunnya diamalkan, difahami, diamalkan dan konsisten sampai mati, begitu. Ya, karena memang memegang la ilaha illallah ini akan banyak ujiannya, tidak mudah. Dulu Bilal digencet pakai batu, Ammar bin Yasir disiksa, bahkan kedua orang tuanya syahid. Begitulah la ilaha illallah, ya. Para pendengar sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengawali kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Selama di dunia ini kita isi kehidupan dengan la ilaha illallah. Bahkan keluar, kita meninggalkan dunia ini juga semoga yang keluar itu la ilaha illallah. Dan semoga kita dibangkitkan nanti pun, ya, kita dibangkitkan di atas la ilaha illallah. Dan semoga kita masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Kang Hasan, ada pertanyaan, silakan. Baik, kami persilakan sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi ini di 022 2017076, di 022 2017076. Sahabat MK, Anda bisa pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Dan bagi Anda sahabat MK sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Dan juga yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222017076. Baik, di line telepon sudah ada yang tersambung, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, baik, alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Itu apa maksudnya, Mas? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang tauhid ini memang para ulama berijtihad berdasarkan hasil istiqra mereka kepada Al-Quran. Maka sebagian ulama membagi tauhid itu menjadi 3. Yang pertama ada tauhid ar-rububiyah, yang kedua ada tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah, sama saja. Al-uluhiyah dengan al-ubudiyah sama saja. Yang ketiga tauhid al-asma was-sifat. Tauhid al-asma was-sifat. Ini semua tentu berdasarkan Al-Quran. Walaupun tidak ada ayat Quran yang dengan tegas menyebutkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3, tidak ada. Hanya setiap ayat yang berbicara tentang tauhid, ya seperti itu, tidak lepas dari 3 itu. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, ya, ayat yang ke-65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini tauhid rububiyah. Jadi Allah lah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini rububiyah. Jadi Allah itu pencipta kita, yang mengatur rezeki kita, ya, yang memberikan rezeki kepada kita, menciptakan kita, mengatur semua urusan. Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, itulah Allah. Allah yang memuliakan kita, yang menghinakan kita, yang menghidupkan, mematikan, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu semua namanya rububiyah, perbuatan Allah gitu. Nah, kita mengesahkan Allah dalam masalah perbuatannya, hanya Allah yang menciptakan itu semua. Ya, itulah tauhid rububiyah. Kemudian di ayat ini fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Oleh karena itu maka sembahlah dia, beribadahlah hanya kepada Allah dan berteguh hatilah, bersabarlah di dalam menyembahnya, dalam beribadah kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, ya, atau tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah ini terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, gitu. Ini intisarnya begitu.
Ya, karena setelah kita meyakini hanya Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, maka sembahlah Allah yang seperti itu gitu. Jangan mengabdi kepada makhluk yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya kemampuan. Kita semua ini makhluk ini lemah sekali, tidak punya kemampuan. Jangan disembah makhluk yang hina itu, sembahlah Allah yang serba maha itu gitu. Esakan, kata para ulama, kalau tauhid uluhiyah ini ya kita mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Jadi kita hanya tunduk patuh kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah saja. Semua untuk Allah saja. Esakan Allah dalam masalah ibadah. Kita hanya beribadah kepada Allah saja. Jangan meminta kepada selain Allah. Ini tauhid uluhiyah, singkatnya seperti itu. Kemudian di ayat tadi itu ada kalimat hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Ini tauhid al-asma wa sifat. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maha suci Allah dari apa yang orang-orang musyrikin, orang kafir sebutkan gitu ya, persekutukan. Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah Rabb kita itu memiliki nama dan sifat yang sempurna, yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang indah itu, al-asma wa sifat. Maka agar kita bisa ma'rifat kepada Allah, bisa mengenal Allah, harus kita ini mengenal nama dan sifatnya. Bahwa Rabb kita itu Rabb yang maha pengasih, yang maha penyayang, ar-Rahman, ar-Rahim gitu. Rabb yang maha bijaksana, al-Hakim, yang maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima tobat, al-Ghafur, al-Ghaffar, at-Tawwab, al-Afu. Itu semua masuk ke dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Kalau ketiga ini ada dalam diri kita, kita meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur semua urusan ini, dan kita beribadahnya kepada Allah saja, salat untuk Allah saja, semua untuk Allah, dan kita mengenal Allah karena Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, maka kita menjadi muslim yang muwahhid, yang sempurna tauhidnya. Jadi itu ya, tauhid rububiyah, uluhiyah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir masih ada Kang Hasan, silakan. Baik, ada Ibu Wartini dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus di line telepon dan tidak terasa juga Ustaz sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan, silakan Ustaz. Iya, jamaah di Masjid Darut Tauhid, para santri dan juga para pendengar, mari kita bersungguh-sungguh lagi ini untuk belajar tauhidnya ya. Karena Nabi yang mulia diperintahkan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah Muhammad la ilaha illallah. Itu Nabi. Juga para nabi konsentrasi dakwah kepada tauhid, karena hanya dakwah tauhid, dakwah yang bisa memberikan solusi. Ya, itulah manhaj para nabi dan rasul. Bagi siapapun yang berdakwah, haruslah kita memulai dakwah kita dengan mengajak manusia kepada tauhid. Perhatikanlah Rasul dakwah di Mekah 13 tahun, maka setelah tertanam tauhid yang kokoh, yang kuat, pada periode Madinah itu begitu mudah membangun syariat, itu mudah setelah kokoh akidahnya gitu. Maka mudah para sahabat itu diberikan beban seberat apapun juga, karena kuat pondasinya, mereka mudah. Maka perjuangan mereka hanya 23 tahun itu. Jazirah Arab Islam semuanya, ya. Itulah dengan keutamaan dari dakwah tauhid. Oleh karena itu mari kita bersungguh-sungguh kita pelajari tauhid, karena saat ini upaya untuk menyesatkan umat itu di mana-mana gitu ya. Jadi hati-hati, kita harus membentengi diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dengan tauhid yang benar, akidah yang benar, agar tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang banyak saat ini. Dan juga di negeri kita ini juga banyak ya aliran-aliran yang menyimpang dari al-haq seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita istiqomah di atas la ilaha illallah sampai kematian datang kepada kita, dan semoga akhir kalam kita nanti itu la ilaha illallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.